Ada pengusaha yang bilang, kalau mau jadi pengusaha harus menjadi seorang risk taker. Ada pengusaha yang bilang, resiko itu hanya terjadi apabila kamu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Ada yang bilang usaha harus pakai modal, ada yang bilang usaha nggak butuh modal. Di video kali ini aku akan ngebahas 8 jenis entrepreneurs menurut Wealth Dynamics. Nah, sebelum mulai aku mau shout out dulu nih. Aku tahu Wealth Dynamics ini dari Om Andre waktu itu ngajak makan siang dan kita ceritanya adalah tentang Wealth Dynamics. Menarik banget nih Wealth Dynamics nih teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya Wealth Dynamics? Wealth Dynamics ditemukan di tahun 2003 oleh Roger Hamilton, di mana dasar dari Wealth Dynamics itu diambil dari buku yang disebut I Ching. Itu buku 5000 tahun lamanya yang sudah ditulis yang didasarkan dari buku I Ching yang sudah 5000 tahun lamanya umurnya buku ini. Nah, kenapa mempelajari Wealth Dynamics atau 8 jenis pengusaha tadi? Karena pada saat kita seorang pengusaha atau kita seorang entrepreneur sudah memahami posisi kita dan flow kita seperti apa, itu kita ngejalanin sesuatu lebih mudah. Pernah nggak teman-teman ngerasain kayak, kok ini orang idenya banyak, kok ini orang eksekusinya bagus, kok ini orang maintain timnya bagus. Jadi di dalam Wealth Dynamic ada 5 nih alasan kenapa teman-teman harus memahami apa itu Wealth Dynamic. Nomor 1 adalah untuk menemukan flow teman-teman. Karena dari 8 jenis ini, mereka 8 jenis pengusaha ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan pada saat kita mengetahui kelebihan kita apa, kekurangan apa, kita bisa mencari partner entrepreneur lain atau intrapreneur untuk mengisi kekurangan itu, dan kita bisa lebih maksimum dengan flow asli dari ciri jenis pengusaha kita. Kedua, untuk mengetahui jalur yang benar-benar cocok untuk kita jalankan sebagai pengusaha. Kadang-kadang ada nih pengusaha yang aslinya dia adalah seorang marketer, tapi dia malah mengerjakan operasional. Alhasil hasilnya juga tidak maksimal. Seharusnya pengusaha tersebut berfokus kepada penjualan saja, tapi dia malah memutuskan untuk mengambil operasionalnya juga. Yang ketiga, gunakan Wealth Dynamic untuk meningkatkan performa tim supaya performa tim jauh lebih jelas karena udah bener-bener saling mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing dari dari kepala di tim tersebut. Di metode keempat, teman-teman bisa mengaccelerate kesuksesan secara finansial juga. Dan yang terakhir, kelima, untuk menggapai potensial yang benar-benar bisa digapai oleh seseorang pengusaha atau oleh seorang entrepreneur ataupun seorang intrapreneur. Nah, Wealth Dynamic pada dasarnya aku kemarin mempelajari kurang lebih 40 menit lah aku pelajarin. Menarik banget pas aku pelajari dan aku bener-bener hook banget dan aku bener-bener kayak, ini keren juga ya. Aku baru menyadari diriku sendiri ternyata teorinya ada nih untuk memahami diri sendiri tanpa kita harus memahami diri sendiri. Isinya sih cuma 25 pertanyaan. Pada saat teman-teman daftar nanti kalau mau ikutan tesnya Wealth Dynamic, itu biayanya kurang lebih $97. Itu satu kali tes, nanti dia kasih report gitu. Nah, di reportnya itu dikasih tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, porsi kita di tim sebenarnya harus seperti apa, porsi kita di tim seharusnya tidak menjalankan apa. Habis itu dikasih tahu juga entrepreneur atau pengusaha di luar sana yang mirip kayak kita tuh siapa. Untuk memahami Wealth Dynamics ini kurang lebih ada 2 dimensi kasarnya. Untuk dipahami terlebih dahulu. Dimensi nomor 1 adalah frekuensi. Ada 4 tipe frekuensi yang dimaksud di sini. Jadi Wealth Dynamic ini pada dasarnya sebuah matriks juga nih. Aku gambarin ini di sebelah. Jadi ada kotak ya. Di kotak ini ada 4 dimensi. Dimensi pertama itu disebut dengan dynamo. Dynamo ini orang yang memiliki dynamo yang tinggi itu biasanya energized. Dia itu dinamis. Dia itu pintar membuat sesuatu, Dia itu pintar memulai sesuatu. Menyelesaikannya bisa menjadi masalah. Itu adalah dynamo. Lalu setelah dynamo di sampingnya itu ada yang namanya blaze. Blaze itu dia energinya sangat passionate, outgoing, pintar untuk networking, pintar untuk ketemu orang baru, dan gampang banget terganggu dari tugas yang udah ada di tangan. Itu biasanya nih blaze ini adalah disebut di sini extrovert, kasarnya gitu. Lalu berikutnya ada tempo. Tempo nih dia great team player. Jadi dia sangat pintar bermain tim, berada di dalam sebuah tim, dan dia sangat reliable untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Dia juga sering banget menanyakan atau mencari insight dari temennya di dalam organisasi atau di dalam timnya. Tempo ini adalah lawannya dari dynamo.
gitu. Kalau tadi Dynamo lebih dinamis banget, kalau Tempo ini lebih down to earth. Kalau Dynamo itu lebih kepada intuitif gitu, banyak mikir, creative thinking dan kawan-kawan. Kalau Blaze ini biasanya butuh data untuk berpikir dan kawan-kawan. Lalu yang terakhir, frekuensi yang terakhir adalah Steel. Steel ini sangat telaten, biasanya dia kerjanya by order. Dia sangat system oriented, sangat detail orangnya. Dan orang Steel ini biasanya sangat susah untuk mulai sesuatu. Jadi Steel ini biasanya lebih cocok kepada yang day to day operational gitu loh, kasarnya loh, ngejaga dan kawan-kawan. Itu adalah 4 frekuensinya di dalam matrix tersebut. Lalu di 4 frekuensi ini terpecah menjadi 8 profile untuk entrepreneurs atau intrapreneurs. Kita bahas satu persatu. Nomor 1 adalah kreator. Kreator ini biasanya dikatakan orang yang membuat produk, orang yang create a better product. Kreator ini biasanya sangat pintar memulai sesuatu, tapi sangat jelek menyelesaikan sesuatu. Ini tipikal kreator yang di dalam profile Wealth Dynamics ini. Mereka sangat highly dynamo energy yang tadi frekuensi yang kita bahas. Dia tuh nomor 1 paling atas karena titiknya paling atas dia. Dia sangat pintar untuk menggunakan imajinasinya dan berpikir untuk keluar dari sebuah masalah atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ini bener-bener intuitif banget nih orangnya nih. Flow mereka berasal dari mengekspresikan kreativitas mereka dengan memberikan values. Contoh dari creators ini, entrepreneurs yang creators ini adalah Richard Branson yang punya brand Virgin. Steve Jobs, dia adalah seorang creator. Bill Gates adalah seorang creator. J.K. Rowling, Harry Potter adalah seorang creator. Jack Ma Alibaba adalah seorang creator. Aku pribadi pas aku ambil tesnya aku adalah seorang creator. Lanjut, setelah creator, belok sedikit ke sisi kiri dari box tersebut, dari matrix tadi, ada entrepreneur profile yang disebut dengan star. Star ini biasanya dikatakan menjadi seorang yang pintar membuat brand. Star, kasarnya gitu, membuat brand. Entrepreneurs atau intrapreneur yang masuk ke dalam profile dari star, dia itu sangat pintar menjadi seorang promoter. Energi mereka itu ada 2 titik tuh kalau dari matrix tadi. Dia itu masuk ke dalam dynamo yang atas, intuitif. Dia juga masuk ke dalam blaze, yaitu sisi extrovert. Jadi seorang star ini fungsinya menarik juga karena dia bisa ada 2 sisi gitu loh. Stars ini biasanya bagus banget pada saat mereka memberikan spotlight kepada orang lain bukan ke dirinya sendiri. Contoh entrepreneurs yang masuk di star itu ada Oprah Winfrey, ada juga Arnold Schwarzenegger, David Copperfield tuh yang magician, habis itu Hillary Clinton. Mereka masuk ke dalam profiling star. Jadi kalau teman-teman punya tim yang star, biasanya mereka maju tuh dan mereka sangat pintar untuk mempromosikan entah dirinya sendiri, entah mungkin artis atau apapun. Kebanyakan itu masuknya ke dalam ranah star. Jadi untuk teman-teman mau punya promoter yang bagus, carilah orang yang memiliki entrepreneurs atau intrapreneur profile star. Masuk ke profile berikutnya adalah supporter. Supporter ini dia adanya di blaze, yaitu di sisi extrovert. Supporter ini sangat bagus untuk ketemu orang, kalau lagi ada event dia tuh bisa networking. Ini tipikal supporter nih karena extrovert banget di sisi ini. Di sini yang dimaksud extrovert atau introvert bukan bagaimana mereka mencas dirinya ya, tapi lebih kepada orang ini lebih kuat keluar atau lebih kuat di dalam gitu. Nah, di sisi supporter ini di dalam profile Wealth Dynamics ini mereka adalah orang yang sangat pintar networking. Flow mereka biasanya ini sangat bagus untuk melit orang atau mensupport orang. Jadi kalau tadi si kreatornya bisa mulai sesuatu, tidak bisa memulai finishnya, tidak bisa menyelesaikannya, si supporter bisa menyelesaikannya, malah kebalikannya tidak pintar memulai sesuatu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi pada saat ketemu 2 intrapreneur atau 2 entrepreneur ini dan menjadi dalam sebuah tim, ini lebih joss nih flow alur kerjanya karena dua-duanya saling mengisi. Nah, typical supporter itu biasanya bisa disebut sebagai leader di dalam sebuah tim, leader dalam sebuah perusahaan. Mereka sangat pintar melit orang karena memang energi yang mereka berikan itu adalah energi untuk ekstrovert, untuk ketemu orang, ngobrol sama orang, nge-maintain orang, dan kawan-kawan. Ini tipikal supporter banget nih. Bagus banget kalau teman-teman bisa menemukan dalam timnya seorang supporter yang baik. Contoh seorang supporter adalah Jack Welch dari General Electric, Steve Ballmer dari Microsoft, Howard Schultz dari Starbucks. Mereka adalah tipikal supporter. Lanjut ke profil berikutnya adalah deal maker. Deal maker juga menurutku keren banget. Ini salah satu contoh yang bener-bener diambil
dari profile ini adalah Donald Trump. Jadi pada saat ngeliat Donald Trump, oke, dah kebayang maksudnya deal maker nih seperti apa. Mereka nih pintar untuk bringing people together, dan sesuai dengan porsinya dia memiliki dua energi yang berbeda. Yang satu adalah extrovert, yang satunya di bawahnya adalah tempo. Jadi mereka memiliki dua frekuensi atau dua flow yang menjadi satu. Mereka pinter mencari waktu. Contoh misalkan bernegosiasi, mereka tuh tahu kapan harus ngomong A, kapan harus ngasih tahu bahwa harganya 1 miliar, atau kapan tidak harus ngasih tahu bahwa harganya 1 miliar. Mereka pinter nyemainin waktunya. Mereka bisa orang yang bener-bener negosiator gitu lah, yang bener-bener kayak pinter kapan ngomong apa, kapan nggak harus ngomong apa. Mereka pinter untuk mengkonekkan seseorang satu persatu, untuk mengonekkan individu-individu untuk menjadikan sesuatu. Pernah nggak ketemu orang kayak gini? Aku punya sahabatku pinter banget nih, networknya luas banget. Tapi kadang-kadang kalau cerita ke aku, dia bilang, gue kadang-kadang bingung soal teman gue tajir-tajir semua, tapi gue kayak nggak bisa gabungin gitu atau nggak bisa mulai sesuatu sama mereka. Oh, itu tipikal deal maker. Dia tuh bisa menemukan orang, tapi dia tidak bisa memulai sesuatu dari situ. Kebayang ya, saling ngisi kan tuh. Kalau bayangkan tadi ada kreator, terus ada supporter, terus ada deal maker. 3 orang ini saling ngisi, itu keren banget tuh isi timnya tuh. Contohnya tadi aku sebutkan ada Donald Trump, ada Masayoshi Son dari SoftBank, ada Susan Wojcicki dari YouTube. Ini tipikal deal maker. Mereka tuh yang tipikal gimana caranya ngedapetin 1 miliar dealnya gitu. Bukan tipikal yang oke, kita pelan-pelan aja 10 juta, 100 juta. Mereka tipikal yang kayak ini ketemu ini big money, di mana big money-nya, kasarnya gitu tuh. Oke, kita lanjut ke profil berikutnya. Profil berikutnya adalah trader. Mereka ini tipikal yang buying low, selling high gitu kasarnya. Mereka tipikal yang sangat suka pelan-pelan. Yang tadi aku bilang ini kebalikan dari deal maker. Mereka tuh yang tipikal kayak oke, gimana ini stabil 100 juta. Kalau deal maker tadi ngomongnya, gue maunya dapetin 1 miliar, gue mau dapet 1 miliar, uang paus, gue gak mau uang receh. Kalau ini receh, jadilah gunung. Mereka sangat kebalikan dari si kreator. Mereka itu butuh data di bawah. Tuh, beda dengan di atas ya tadi intuitif ngomongnya, kalau di bawah kita ngomongnya butuh data. Mereka nih tipikal orang yang maunya adil satu sama lain. Mereka nih kebanyakan orang yang sukanya mau share kalau ditanya. Dia bukan yang orang yang ngomong kayak ini gua ada ide ini ABCDFG bla 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 bla. Dan mereka suka dengan timing yang tepat. Artinya mereka biasanya kalau ngasih sesuatu report atau apa biasanya nggak suka telat. Contohnya di sini adalah Melinda Gates. Habis itu Peter Lynch. Itulah tipikal trader. Dia tipikal buying low, selling high. Dia pelan-pelan. Dia nggak sedinamis si kreator yang lawannya nih atasnya. Tapi dibutuhkan juga nih di dalam sebuah tim seseorang dengan profiling traders. Selanjutnya ada akumulator. Mereka adalah orang yang sangat appreciate mengkoleksi aset. Wah, ini contoh paling gampang di sini Warren Buffett. Ini pas aku baca, pas lihat profil ini adalah dimiliki oleh Warren Buffett. Oh, Warren Buffett juga kan dia menjadi orang kaya kan nggak langsung. Dia butuh waktu lama gitu loh, bukan tipikal gitu. Jadi model profile dari entrepreneur atau intrapreneur akumulator, mereka nih sangat pinter menjadi seorang project manager, itu akumulator. Mereka sangat pinter menjadi seorang researcher karena dia bisa pelan-pelan, ya kan, alon-alon, pasti tapi maunya yang pasti. Mereka juga stuck di dua energi, ini karena ada di sisi bawah kiri ya. Mereka memiliki dua flow, yaitu mereka memiliki tempo dan mereka memiliki still energi di sampingnya. Mereka selalu berhati-hati dengan kerjaannya. Jadi ini sangat, pas ngeliat Warren Buffett itu langsung oke, kebayang kenapa Warren Buffett kenapa Warren Buffett menjadi salah satu orang terkaya di dunia, karena karakternya atau profilnya ini bener-bener the akumulator banget. Jangan expect teman-teman yang ada di dalam akumulator ini untuk menjadi seorang kreatif.
Mereka bukan tipikal kreatif. Flow mereka itu berasal dari sesuatu yang sudah ada dan mengkolek data-data yang sudah ada, baru mereka bisa membantu memaintain apapun yang ada di dalam organisasi atau tim tersebut. Contohnya menarik, tadi udah aku sebutkan Warren Buffett nomor 1, nomor 2-nya adalah Carlos Slims dari Telmex. Lanjut ke profil berikutnya, disebut dengan The Lord. Waduh, The Lord dia ada di sisi paling kanan, kebalikannya dari The Supporter. Nih lawannya nih, The Supporter di sebelah kanan, di The Lord sebelah kiri. Mereka adalah orang yang tipikalnya landlord, punya aset, dijaga asetnya ibu kos, kasarnya gitu. Contohnya Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani dimasukkan ke dalam kategori profile The Lord, controlling cash flow assets. Mereka sangat pinter di detail, mereka tidak akan bersuara di dalam ruangan, bukan orang yang paling berkoar-koar di dalam meeting atau di dalam ruangan, tapi mereka punya hasil riset yang terbaik. Mereka sangat bagus untuk posisi yang membutuhkan detail. Ini tipikal Lord. Di dalam profile entrepreneurs ini ada Bu Sri Mulyani, ada Larry Page dari Google, ada Robin Lee dari Baidu. Nah, yang terakhir ada tipikal profile yang disebut dengan The Mechanic. Mereka tipikal orang yang creating a better system. Di sini contoh paling gampang adalah Mark Zuckerberg, dia masuk ke dalam profile Mechanic. Mechanics adalah tipikal orang yang bisa dan pintar menyelesaikan sebuah masalah. Kebalikan lagi tuh dengan si kreator. Mereka memiliki 2 frekuensi, yaitu dynamo dan juga still. Mereka biasanya perfeksionis. Jadi kadang-kadang kalau ketemu dengan tipikal mekanik, ya mereka maunya perfeksionis, harus rapi, harus apa, suka bentrok tuh sama orang-orang yang kebalikannya. Flow mereka itu datang dari membongkar sesuatu dan mencari sesuatu yang lebih baik untuk mendapatkan sebuah sistem yang lebih baik. Itu typical The Mechanic. Di sini contohnya ada Mark Zuckerberg, ada juga Jeff Bezos dari Amazon, ada juga Ray Kroc McDonald. Nah, di reportku sendiri aku adalah seorang kreator. Aku baru tahu dan di reportnya itu bener-bener kayak ngebaca diriku gitu loh. Kayak aku suka thinking over their head. Terusnya dikatakan di situ do what you do best. Be creative, take time to think about apapun itu yang sedang mau diselesaikan atau mau dipikirkan. Dan reportku juga menarik banget sih, aku belajar banyak banget di situ. Di situ ada contohnya dikasih Walt Disney. Di dalam reportnya aku dikasih Walt Disney, diceritain juga Walt Disney itu modelnya seperti apa, dibutuhkan apa saja. Aku di situ dikatakan aku membutuhkan tim yang sangat kuat, khususnya ada di The Supporter dan juga akumulator. Itu tim yang benar-benar harus kuat untuk mensupport dari sisiku sebagai leader utama di kantorku. Nah, gara-gara aku udah tahu ini dan menurutku bagus banget, seluruh timku nih, tim utamaku, aku tarik datanya dan aku mau tahu profil mereka apa aja untuk mengisi flow dari kantor kita. Seru nggak tuh? Teman-teman, untuk mengikuti ini itu kurang lebih teman-teman harus bayar $97. Kalau teman-teman mau lebih murah, aku bisa ngasih $50 karena aku belinya bulk. Nanti aku bisa kasih ke teman-teman, DM aku aja atau klik link di bawah ini nih. Nanti aku kasih link supaya teman-teman bisa bayar lebih murah. Wealth Dynamic kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, bisa teman-teman pakai untuk diri sendiri atau bisa untuk bangun tim atau untuk mengetahui flow kerja dari organisasinya, dan banyak banget sih menurutku yang bener-bener yang bisa dipakai untuk mengetahui tentang Wealth Dynamics ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman pengen tahu yang lain, coba cek kontenku yang lain. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan insight yang lain dari kontenku yang lain.